Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Frisai Himawan dari SMK Negeri 1 Surabaya, kelas 12 RPL 1, nomor absen 28. Oke, jadi pada video ini saya akan membagikan tutorial Java Object Oriented Programming dengan studi kasus, yang mana akan kita kerjakan dengan 3 metode atau 3 cara. Yang pertama adalah Object Oriented, yang kedua adalah dengan menggunakan metode getter and setter, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan parameter. Oke, jadi pada tutorial ini saya akan menggunakan code editor Visual Studio Code. Silahkan dipersiapkan. Oh iya, kalian bebas ya mau menggunakan code editor sesuai dengan yang kalian bisa, seperti NetBeans atau mungkin IntelliJ juga bisa, terserah kalian. Oke, jadi untuk soal studi kasusnya adalah, kita akan ambil yang nomor 1 ini. Pak Kumis adalah pedagang sate. Setiap hari ia menjual dan menerima pesanan dari beberapa pembeli. Harga sate yang dijual oleh Pak Kumis adalah Rp950 per tusuknya. Suatu hari, ada seorang pembeli memesan sate 115 tusuk. Jadi, berapa harga sate 115 tusuk yang harus dibayar oleh pembeli? Oke, jadi pertama-tama kita akan langsung masuk ke editor kita. Kita akan menggunakan ini ya, scanner sebagai input value untuk variabel kita nantinya. Kita langsung ketik aja import java, maaf, bentar, java.utility.bintang. Oke, lalu kita akan mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Kita akan definisikan di sini, di luar metode utama kita. Untuk variabelnya menggunakan integer ya. Kita akan membuat 3 variabel, yaitu ada harga, pesanan, dan juga bayar. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode untuk memproses setiap variabelnya ini. Untuk yang pertama kita akan membuat metode untuk menangkap harga satenya terlebih dahulu, harga sate per tusuknya. Kita bisa membuat dengan nama void harga sate. Maaf, pencet. Untuk menangkap harga dari maksud saya untuk menangkap variabel dari harganya kita akan menggunakan scanner tadi. Jadi kita tidak membuat seperti ini. Misalnya 950. Nah, kita tidak membuat seperti itu, kita akan membuatnya input dari keyboard kita sendiri gitu. Jadi kita tidak mempunyai fixed value intinya. Inisialisasi dulu untuk scannernya. Ini lalu kita akan membuat dialog untuk memasukkan harganya. Kita bisa memakai sistem output line. Masukkan sate. Oke. Nah, lalu selanjutnya untuk variabel harganya kita akan buat seperti ini. Jadi dia menangkap dari inputan keyboard.
kita atau inputan keyboard user. Scan. Kita pakai scan.nextInteger supaya bisa membuat inputan kita itu menjadi integer, supaya tidak menjadi string nantinya. Oke, lalu untuk yang kedua kita akan membuat metode untuk memproses jumlah pesanan satenya. Kita bisa menggunakan void. Untuk namanya pesanan sate aja. Nah, di sini kurang lebih sama untuk metode pesanan sate. Scanner. Lalu untuk dialognya juga kita buat mirip-mirip sate. Oke, lalu untuk variabel. Yap, jadi seperti ini untuk metode untuk menangkap harga, maksud saya jumlah pesanan satenya kurang lebih sama dengan metode untuk harga sate. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode untuk memproses ini. Berapa harga sate 115 tusuk. Jadi seperti menghitung ya, total harga sate yang harus dibayar oleh pembelinya itu. Kita bisa buat metode dengan nama harga bayar saja. Lalu di dalamnya kita akan menghitung variabel harga dan pesanan yang sudah ada value-nya tadi. Pesanan dikali harga. Oke. Lalu selanjutnya kita mungkin bisa membuat metode untuk outputnya ya. Langsung saja kita bikin metodenya output saja. Kita buat dialognya sistem out print line. Kita akan bikin seperti ini saja. Seperti spaksi. Terus ini dengan concatenation operator Java ya. Kalau kalian misalnya belum ngerti, bisa belajar dulu dari YouTube atau website belajar Java. Jangan lupa spasinya supaya terlihat bersih nantinya untuk outputnya. Dibayar. Iya, bayar. Oke, sudah selesai. Jadi kita tinggal memanggil semua metode ini dalam metode main kita. Kita akan bikin objek dahulu. Kita beri nama hitung aja ya untuk objeknya. Lalu setelah kita bikin objeknya, kita tinggal panggil semua metodenya yang telah kita bikin tadi.
Oke, sepertinya tidak ada error. Kita coba langsung run saja. Jangan lupa di-save terlebih dahulu sebelum run program kita. Kita langsung proceed saja. Untuk harga satenya tadi 950. Jumlahnya 115. Oke. Yap, jadi tidak ada error. Jadi outputnya seperti yang kita harapkan. Kalau kita pakai scanner jadinya seperti ini tadi. Kita bisa memasukkan harga dan jumlahnya sesuka hati kita. Jadi nantinya tidak fix 950 atau 115. Oke. Lalu kita akan menggunakan metode yang kedua yaitu getter dan setter. Coding ini kita komen aja ya. Komen taruh bawah. Oke. Metodenya ini kita tetap butuhin metode mainnya ini. Untuk metode getter dan setter. Pertama kita bisa bikin metode dulu atau fungsi dalam kelas mini. Mungkin declare variabel dulu ya, seperti tadi. Lebih kecil harga pesanan dan bayar. Lalu kita akan bikin metode setternya, void set harga. Di sini parameternya adalah kita bikin sama saja integer harga. Jadi metode setter ini fungsinya untuk mengambil nilai dari metode main kita nantinya. Diambil, ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam metode, maksud saya dimasukkan ke dalam variabel yang ada di kelas main ini, di luar metode main. Gitu. Sedangkan this harga ini menunjuk pada variabel yang ini di dalam kelas main. Sebenarnya bisa dibikin sama. Ini mungkin seperti price contohnya. Nah, jadi kalau dengan nama variabel yang berbeda bisa dibikin seperti ini. Tapi penulisan ini jika kita bekerja dalam tim itu akan membingungkan bagi developer lainnya. Sedangkan untuk penulisan yang normalnya ya seperti itu tadi. Disamain nama variabelnya. Nah, lalu untuk yang kedua kita akan bikin metode setter untuk harganya. Maksud saya untuk jumlah pesanannya. Oke. Oh, ini mengganggu. Sementara kita tutup dulu terminalnya. Oke. Nah, setelah membuat metode setternya, selanjutnya kita akan membuat metode getternya untuk
ambil nilai dari variabel-variabel ini yang ada di dalam kelas main. Bikin publik integer harga. Fungsi ini akan mengembalikan nilai harga tadi. Ya, jadi kegunaan dari metode getter itu adalah untuk mengembalikan nilai dari variabel yang nilainya sudah diset oleh metode setter tadi. Maaf, ini saya lupa memberi nama set. Oke. Selanjutnya, getter untuk pesanan. Oke. Setelah metode getter dan setternya jadi, selanjutnya kita akan seperti tadi, membuat metode untuk memproses total harga yang harus dibayar oleh pembeli nantinya. Kita bisa menggunakan void harga bayar. Nama harga bayar saja untuk metodenya. Sama seperti yang metode ke satu, yang cara ke satu tadi. Jumlah pesanan kali dengan harga. Oke. Setelah itu kita bisa membuat metode untuk outputnya, dialog output. Kita bikin sama seperti tadi aja untuk outputnya. Kita copy lalu kita paste. Nah, sudah. Lalu untuk di metode mainnya, kita harus membuat variabel lagi untuk menangkap input dari user, dari keyboard kita nantinya. Jadi kita tidak bisa menggunakan variabel yang ada di sini. Dan ini namanya harus berbeda dari variabel yang ada di sini. Mungkin kita bisa menggunakan price untuk harganya dan order untuk pesanannya. Oke, jadi begini. Lalu kemudian kita membuat scannernya. Nah, lalu kita membuat dialog untuk mengambil nilai input dari keyboard si user. Bisa membuat seperti ini. Print line, sistem print line masukkan harga sate. Lalu untuk variabelnya kita bisa tulis di sebelahnya langsung saja untuk menghemat tempat. Price mode scan that next integer. Untuk yang pesanannya kita bikin sama saja. Oke, lalu jika sudah melakukan semua ini, kita sudah menangkap harga pesanan dan lain-lain. Sekarang kita tinggal memanggil metode-metode yang ada yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke. Oh ya, kita lupa belum bikin objeknya. Kita bikin objek dulu. Main. Kita bikin hitung saja. Oke.
Lalu kita tinggal panggil semua metode tadi. Kita akan set harganya terlebih dahulu. Kita panggil metodenya bayar dot set harga. Nah, untuk parameternya ini kita akan menggunakan variabel ini yang kita deklarasikan dan sudah kita assign dari nilai inputan keyboard ini. Set harga price. Nah, seperti ini. Lalu kita juga melakukan hal yang sama dengan total pesanan satenya tadi. Oh maaf, nama objeknya hitung ya. Maaf, ini record malam-malam jadi kurang fokus. Set pesanan. Lalu panggil metode bayarnya untuk memproses semua value-nya untuk menghitung harga bayar. Lalu yang terakhir kita memanggil metode untuk outputnya, dialog output bayar out. Oke, kita save. Maaf, saya lupaan lagi. Oke, kita save. Sepertinya tidak ada error. Kita langsung run aja. Proceed. 950. 115. Oke, jadi tidak ada error ya. Outputnya sama seperti tadi. Cuma beda cara mengerjakannya saja. Oke, kita clear dulu supaya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan metode yang ketiga ini dengan menggunakan parameter. Oke, kita komen dulu, kita taruh bawah. Kita ambil metode mainnya, kita tetap perlukan ini. Oke. Untuk metode yang ketiga yaitu menggunakan parameter. Oke, langsung kita coba saja. Pertama kita deklarasikan variabel dulu seperti tadi. Harga, pesanan, dan bayar. Lalu kita akan membuat metode untuk menangkap nilai harga dan pesanannya tadi. Oh maaf, ini di luar kelas kita tadi. Oke. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita bikin metode untuk mengambil nilai pesanan tadi. Oke. Seperti yang tadi kita juga menggunakan referensi this untuk
supaya Java-nya bisa membedakan mana variabel yang digunakan sebagai parameter dan mana variabel yang dideklarasikan di dalam kelas. Oke. Setelah kita membuat metode untuk mengambil nilai harga dan pesanannya, kita bisa langsung membuat metode untuk menghitung jumlah harga yang harus dibayar nantinya oleh pembeli. Oh ya, kenapa kita menggunakan public? Karena public ini supaya metode kita bisa diakses nantinya ke dalam main method kita yang ini. Oke. Sebenarnya tanpa kalian tulis public juga akan otomatis menjadi public gitu. Jadi sama saja sebenarnya. Kita bernama hitung aja untuk prosesnya. Pesanan dikali harga pembayarannya. Oke. Lalu kita akan juga membuat metode untuk dialog outputnya sama seperti tadi. Kita copy paste saja. Oke. Nah, udah. Lalu di metode main kita juga melakukan hal yang sama. Kita membuat variabel lagi untuk menangkap nilai dari input keyboard kita. Kita bikin price dan harga dan order saja seperti tadi. Lalu untuk scannernya, lalu kita bikin dialog untuk memasukkan input keyboardnya dari si user tadi. Dan kita copy paste saja dari ini karena sama. Oke. Oke. Lalu kita buat objeknya objek dulu. Bayar. Nah, jadi disinilah letak perbedaannya jika kita menggunakan metode pengerjaan parameter. Jadi, kita bisa langsung set parameternya di dalam objek ini. Price. Order. Kenapa nggak menggunakan price dan order? Karena ya ini adalah variabel yang kita gunakan untuk menangkap input dari keyboard kita ini. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita bisa panggil metode yang kita sudah bikin tadi. Di sini kita menggunakan nama objeknya bayar. Oke, kita save terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada error juga. Kita langsung run saja. Proceed. Rp950 untuk harga satenya dan 115 untuk jumlah pesanan satenya. Oke, jadi outputnya sama ya dengan dua cara yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi ini sudah benar. Mungkin bisa diperbaiki lagi untuk kode-kodenya ini. Tapi untuk video ini cukup seperti ini saja. Oke, jadi terima kasih. Mohon maaf bila
ada kesalahan saat saya membuat video tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.